Perkenalkan, kita dari kelompok Mantap. Kita di sini ngambil bisnis line-nya adalah Bravo Store. Di sini ada tim kita bertiga. Yang pertama ada saya sendiri sebagai pengamat akbar. Dan teman saya. Halo, saya Pasha Konenda. Kalau nama saya Nasyafa Alfiahaki. Oke, yang pertama itu pengertian customer journey. Customer journey itu keseluruhan proses dan pengalaman yang dilalui seorang pelanggan dalam berinteraksi dengan sebuah brand atau bisnis. Nah, tahap awal ketika pelanggan pertama kali menyadari keberadaan brand tersebut hingga sekarang melakukan pembelian dan bahkan menjadi pelanggan setia. Perjalanan itu mencakup semua touch points antara pelanggan dan juga market sendiri. Terus juga secara langsung atau tidak langsung mencerminkan bagaimana perasaan, kebutuhan, dan harapan pelanggan berkembang seiring waktu. Customer journey bukan hanya tentang transaksi pembelian, melainkan juga tentang pelanggan merasakan pengalaman mereka dalam setiap interaksi dengan brand, mulai dari melihat iklan, mengunjungi situs web, membaca ulasan, hingga berkomunikasi dengan layanan pelanggan. Nah, tujuan dari mengenal customer journey itu mengidentifikasi peluang dan meningkatkan pengalaman pelanggan, terus membangun hubungan yang lebih kuat, yang terakhir menciptakan loyalitas jangka panjang. Lalu selanjutnya apa itu Bravo Store? Bravo Store ini merupakan penyedia berbagai aksesoris Apple yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Di sini kan paham bahwa penggunaan Apple produk nggak cuma untuk produk yang bisa dipakai, tapi juga yang berkualitas, awet dan juga cocok untuk para mereka. Di Bravo Store ini kan menawarkan beberapa brand produk seperti phone, lalu ada juga charger fast charging, adapter, hingga MagSafe. Kami juga selalu update dengan perkembangan teknologi supaya produk yang kami jual dapat relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya di sini kita ada tahapan customer journey, yaitu ada 3 yang kita bagikan, ada awareness, consideration, dan juga purchasing. Yang pada tahap awal ini calon pelanggan mulai menyadari di mana existing atau keberadaan Bravo Store mereka belum tentu langsung butuh produk itu tersebut, tapi mereka mulai istilahnya mengenal dan nama dan mengetahui bahwa Bravo Store menjual berbagai aksesoris seperti Apple earphone, kabel, adapter, hingga MagSafe charger. Di mana strategi di tahap ini biasanya melibatkan promosi melalui media sosial, Instagram, TikTok, iklan berbayar atau ads, rekomendasi teman, hingga postingan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, branding yang menarik, dan of course visual produk yang bersih dan profesional, serta caption dari Bravo Store sendiri yang informatif dan juga sangat membantu dalam membangun awareness ini. Selanjutnya kita ada consideration, di mana setelah mengenal apa itu Bravo Store, kalau pelanggan masuk ke tahap pertimbangan, mereka mulai memikirkan atau membandingkan produk kamu dengan toko yang lainnya. Biasanya mereka akan melihat faktor-faktor seperti harga, kualitas, kelas pembeli, keaslian atau originalitas desain, pelayanan dan promo yang ditawarkan. Itu salah satu penting. Makanya di tahap ini penting banget untuk memastikan akun kita dia terlihat profesional, terpercaya, dan aktif. Highlight testimoni feed yang rapi, informasi produk yang jelas, serta fast response saat ada yang tanya, sangat-sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan pelanggan. Kita lanjut ke ketiga, yaitu adalah purchasing, di mana di tahap ini adalah saat di mana memang pelanggan deciding atau memutuskan untuk membeli, mereka sudah yakin dengan kualitas dan juga penawaran dan pelayanan dan reputasi Bravo Store kita sendiri, di mana proses pembelian harus dibuat semudah dan juga senyaman mungkin, secepat mungkin, di mana baik itu melalui marketplace, WhatsApp, atau link checkout, di mana pastikan informasi produk jelas, ada pilihan pengiriman yang paling cepat, serta sistem pembayaran yang fleksibel, promo seperti cashback, gratis ongkir, atau potongan harga juga sangat-sangat membantu customer kami untuk membangun peningkatan keputusan beli. Itu sih. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada attention to juga advocacy. Setelah membeli, pelanggan menggunakan produk dan mengenai pengalaman mereka secara keseluruhan, apakah produknya itu bagus, tahan lama, sesuai deskripsi, dan juga pelayanan tokonya oke atau enggak. Kalau puas, mereka akan minat dan kembali saat butuh aksesoris yang lain. Tetapi ini penting untuk menjaga hubungan baik, misalnya dalam mengirim pesan follow up, memberi ucapan terima kasih, atau bahkan memberikan kode promo untuk pembelian berikutnya. Hal kecil seperti ini bikin pelanggan merasa dihargai dan juga cenderung menjadi setia. Terus ada advokasi. Setelah membeli, pelanggan akan menggunakan produk dan menilai pengalaman mereka secara keseluruhan dan bernilai.
setelah membeli, pelanggan akan mengulang produk dan menilai pengalaman mereka secara keseluruhan, apakah produknya bagus, tahan lama sesuai deskripsi, dan pelayanan tokonya oke atau enggak. Kalau puas, mereka akan ingat saat butuh aksesoris lain. Oke, selanjutnya langkah sendiri di Gravel Store. Itu di sini ada awareness. Di tahap ini kan pelanggan baru mulai mengenal Gravel Store. Mereka mungkin belum ada yang aktif, tapi secara tidak langsung mulai mengetahui keberadaan toko kita. Tujuan utama dari tahap ini yaitu membuat orang tahu bahwa Gravel Store ada dan bahwa kita jual aksesoris Apple yang berkualitas. Contohnya seperti ini, Rizky seorang mahasiswa yang pakai iPhone. Suatu hari dia lihat konten Reels di Instagram tentang 5 aksesoris iPhone yang wajib kamu punya. Dan di akhir video tertulis semua produk ini kamu bisa temukan di Gravel Store. Nah dari situ Rizky langsung tertarik dan juga awal belum beli, tapi sekarang sudah tahu keberadaannya itu. Consideration di tahap ini, Rizky sebagai seorang pelanggan boleh mempertimbangkan untuk beli di kita. Seperti misalnya Rizky sudah membuka Instagram kita, Gravel Store, dan lihat ada highlight khusus tentang testimoni pelanggan. Dia juga lihat ada yang tanya apakah kabel ini bisa fast charging, dan tadi menjawab dengan cepat jawaban tersebut. Dan si Rizky ini makin yakin kalau Gravel Store itu menjual produk Apple dan dia masih ingin memikirkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di mana ini langkah customer journey untuk Gravel Store, di mana purchase yang dimana setelah dia memang merasa yakin si Rizky tadi, si objek ini memutuskan untuk membeli. Ini adalah momen penting di mana Gravel Store harus memastikan proses pembelian berjalan lancar, cepat, dan nyaman. Di mana tujuan di tahap ini sangat-sangat kita kritik atau membuat proses beli semudah mungkin dan memberikan kesan pertama yang sangat-sangat menyenangkan, promo, dan memang untuk kita easy usage to new customer. Terus selanjutnya juga strategi dari Gravel Store sendiri, kita akan sediakan link Shopee, Tokopedia yang jelas, dan mungkin kita akan masuk ke beberapa e-commerce lainnya, dan juga kita akan berikan panduan mereka cara order, kirim produk cepat, aman, dan of course produk kita originalitas dan sesuai deskripsi, di mana tambahan-tambahan bonus kecil, stiker, kartu ucapan, dan lain-lain sebagai digital positif. Oke. Lalu ada juga retention, di mana setelah membeli ini jadi pasca pembelian. Misalnya Rizky dapat brand dari Gravel Store. Halo Pak Rizky, makasih udah belanja di Gravel Store. Semoga kabelnya cocok ya. Kalau ada kendala jangan lupa chat kami. Nah karena senang seperti itu, Rizky janji kalau nanti ada butuh aksesoris lainnya, dia pasti beli di toko kami. Oke, selanjutnya itu ada advokasi. Di tahap terakhir ini itu Rizky yang udah cuma membeli, kini berubah jadi promotor sukarelanya Gravel Store nih. Dia cetak atomnya, terus juga ngasih bintang 5 di marketplace, terus juga foto kabel yang dibeli di IG story. Nah tujuannya itu membuat tangan merasa puas sampai mereka mau bantu progres kami Gravel Store secara sukarela. Nah misal contohnya tadi itu kayak Rizky hapus story Vandy dan kamu charger yang bagus banget dan boleh di Gravel Store.id. Teman-teman lihat dan beberapa langsung tanya gimana, Rizky langsung kirim link toko kita. Oke, terus ini buat visualisasi tata poin dari Gravel Store. Yang pertama itu ada link Tokopedia-nya, terus ini katalog produknya sesuai tadi kita udah jelaskan. Di mana ini adalah Instagram kita, yaitu adalah gravelstore_id, di mana kita sudah reach out 135 followers dalam kurun waktu yang cukup cepat. Dan kita juga di sini udah nge-creating 20 post dan juga ada 26 following, yang dimana payment kita of course ada Tokopedia, Shopee, dan juga kalau sama direct sales langsung kayak WhatsApp, kita langsung bisa pakai BCA, yang dimana kita memang punya hashtag atau campaign yaitu adalah hashtag RDY Bravo, yang dimana itu yang kita bikin untuk istilahnya ngebuat customer dan royal audience kita gitu tetap realize dan tetap masih terjangkau oleh kita sendiri gitu sih. Nah oke, kesimpulannya sih dari ini memang kita akan terus untuk reach out menggunakan advertisement, menggunakan ads, dan juga kita akan tetap reach out marketplace yang lain yang memang punya pasar market yang jauh lebih besar dibandingkan cuma Tokped dan Shopee. Cuman ini mungkin dari awal permulaan. Sekian mungkin dari presentasi kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mobile Labber, Saya Masyafali lagi. kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.